Ya, oke. Untuk kali ini Mimin akan sedikit membahas bagaimana pertempuran antara aliansi klan Luo melawan aliansi kekaisaran. Nah, tapi sebelumnya mari kita intip dulu kekuatan dari masing-masing aliansi. Yang pertama, Zoufan alias aliansi keluarga Luo, di mana di sini Lang Wuchang sudah bergabung dan bertindak sebagai pelayan kedua. Lalu keluarga Luo juga memiliki beberapa penatua yang kuat, di mana dipimpin oleh Li Jingtian yang baru saja menembus ranah virtual ataupun eternal. Lalu ada juga penatua Xiu Qing dan juga Qiu Yanhai yang sudah mencapai ranah puncak visi dewa. Bahkan keduanya jika bersatu bisa menyimbangi ranah eternal tahap pertama. Lalu Zoufan juga memiliki aliansi 3 rumah utama, yaitu Jianhou House, Pavilion Qianlong dan juga Huayu Building. Dan setelahnya, karena Zoufan juga menjabat sebagai panglima tertinggi dari pasukan Dugu Zantian, maka 4 macan Tian Yu dan juga sisa-sisa pasukan Dugu Zantian berada di bawah kendali penuh dirinya. Lalu Zoufan juga memiliki ratusan ribu boneka perang, di mana 3.000 di antara mereka berada pada ranah visi dewa, 50.000 berada pada ranah Tianshuan, dan sisanya berada pada ranah penempaan tulang. Mereka juga bahkan memiliki sayap yang diambil dari binatang spiritualis tingkat 3 dan juga 4. Dan seluruh boneka perang tersebut di bawah keempat macan Tian Yu. Zoufan memerintahkan mereka untuk melatih teknik pertempuran seperti layaknya pasukan Dugu Zantian pada umumnya. Dan yang terakhir, bantuan paling utama yaitu Gu Santong yang merupakan anak angkat dari Zoufan, lalu berpindah pada pihak kaisar. Di sisi kaisar masih tersisa 4 Guardian Dragon, dan juga kaisar bersekutu dengan Quan Rong Army, di mana pasukan Quan Rong dipimpin oleh Tao Batisan dan memiliki bawahan yaitu 8 sipir ataupun 8 penjaga serigala. Tidak hanya itu, Quan Rong Army juga meminta bantuan sekte pelindung mereka, yaitu sekte pengendali binatang, di mana sekte pengendali binatang mengilipkan 3 penatuanya, yaitu penatua Lang, penatua Hua dan juga penatua Shi, di mana ketiga penatua tersebut berada di ranah virtual ataupun eternal. Dan masuk ke pertempuran pertama, keluarga Luo yang dipimpin oleh Zoufan mengumpulkan seluruh aliansinya. Keempat macan Tian Yu juga ikut serta. Di sini Zoufan membicarakan terkait dengan penyerangan atau pertarungan melawan kekaisaran. Lalu Lang Wucheng pun sedikit menjelaskan bahwa akan sulit jika menghadapi kekaisaran yang sedang bersekutu dengan Quan Rong, karena mereka pasti nantinya akan meminta bantuan dari sekte pengendali binatang untuk melawan keluarga Luo, dan tentunya ahli tersebut berada pada ranah virtual. Tentu saja melawan ahli ranah virtual adalah hal yang berbeda. Bahkan seluruh keluarga dari 7 keluarga utama masih jarang yang melihat ahli ranah virtual. Dan setelah itu Li Jingtian pun muncul. Ia pun berkata, jika itu ranah virtual serahkan padaku. Di sini Li Jingtian baru saja menerobos ke ranah virtual ataupun eternal. Ia pun langsung berlutut kepada Zoufan dan berterima kasih karena berkat dirinya bisa diselamatkan dan bahkan menerobos ke ranah virtual. Lalu setelahnya Qiu Yanhai dan juga Xiu Qing pun muncul. Mereka juga terlihat kuat karena hampir menembus ranah virtual. Dan setelah kemunculan ketiga orang tersebut, aliansi keluarga Luo terlihat sedikit tenang karena setidaknya mereka memiliki para ahli yang juga bisa diandalkan. Dan scene pun berganti, kali ini memperlihatkan kaisar yang mengunjungi seseorang di dalam penjara. Dia adalah Zhuge Chengfeng. Lalu kaisar pun mulai berbincang satu sama lain. Mereka mengenang masa-masa terdahulu.
Dan di sini Zhuge Chengfeng juga sempat menanyakan bagaimana bisa penatua Yin dan Yang berakhir sebagai mata-mata milik kaisar. Kaisar pun mulai menjelaskan dan dari sanalah Zhuge Chengfeng akhirnya tahu bahwa selama ini ia telah menari di telapak tangan kaisar. Hingga setelahnya seseorang pun muncul. Dia adalah Yao Ming yang digadang-gadang akan menjadi penerus ataupun pengganti Zhuge Chengfeng. Awalnya kaisar berharap jika ia mendengar sebuah berita baik, yaitu kehancuran pasukan Dugu Zantian. Tapi apa yang ia dengar malah sebaliknya. Karena kemunculan Zhou Fan, pasukan Dugu Zantian benar-benar tidak ditaklukkan. Zhuge Chengfeng yang mendengar berita tersebut bahkan terdengar sedikit meledek kaisar. Tentu saja itu membuat kaisar sedikit kesal. Dan setelahnya, kaisar pun mengumpulkan orang-orangnya dan juga pasukan Quan Rong. Pada pertemuan tersebut, kaisar langsung memerintahkan pasukan Quan Rong untuk mengepung Wingate City, tempat keluarga Luo berdiri. Awalnya Toba Tisan sebagai pimpinan pasukan Quan Rong tidak setuju karena mereka baru saja tiba di kekaisaran. Bagaimana bisa mereka langsung menuju Wingate karena tentu saja mereka butuh istirahat. Nah, di sini kaisar pun berkata, jika kalian tidak bergegas, maka kemungkinan besar 3 sekte pelindung akan mengetahui situasi di kekaisaran. Tentu saja kaisar tidak ingin diketahui jika ia sedang beraliansi dengan tentara Quan Rong. Dan jika sampai 3 sekte pelindung kekaisaran Tianyu mengetahui hal tersebut, maka perjanjian antara kaisar dan juga Quan Rong batal. Nah, di sini kaisar menjanjikan 1/10 wilayah dari Tianyu. Nah, mendengar hal tersebut, Toba Tisan mau tidak mau harus langsung menuju Wingate City. Ia juga meminta bantuan kepada sekte pelindung milik Quan Rong, yaitu sekte pengendali binatang untuk membantunya. Dan beberapa saat kemudian, seluruh pasukan Quan Rong pun langsung menuju Wingate City. Dan 2 bulan pun berlalu, akhirnya pasukan Quan Rong pun tiba di Wingate City. Tapi sayangnya Wingate City dilindungi oleh 500 susunan pelindung yang terdiri dari susunan tingkat 3, tingkat 5 dan juga tingkat 6. Tentu saja itu merupakan sebuah baja yang sulit ditembus. Bahkan master susunan dari pasukan Quan Rong mengatakan setidaknya butuh tahunan atau bahkan puluhan tahun untuk bisa menembus susunan tersebut. Tapi tentu saja Toba Tisan tidak mempedulikan perkataan para master susunan. Ia tetap memerintahkan mereka untuk bisa menghancurkan susunan tersebut dan berpindah ke dalam Wingate City. Di sini Zhou Fan beserta para aliansinya sedang melakukan perekrutan. Nah, jadi sebelumnya Zhou Fan memerintahkan aliansinya untuk merekrut warga-warga biasa untuk berperang dengan kekaisaran. Nah, di dalam pertemuan tersebut tiba-tiba ada beberapa orang yang melaporkan jika ada musuh yang berada tepat di depan gerbang. Nah, di sini Zhou Fan juga sudah mengetahui bahwa para pasukan Quan Rong sudah tiba. Itu semua Zhou Fan rasakan saat susunan yang ia buat sedang diotak-atik oleh master susunan mirip Quan Rong. Di sini para aliansi keluarga Luo terlihat khawatir karena musuh datang lebih cepat dari dugaan. Tapi Zhou Fan bahkan terlihat santai. Ia pun berkata, mari kita lihat para tamu yang baru saja datang. Tentu saja Nenek Chu Bijun dan juga Long Yifei merasa heran dengan tindakan Zhou Fan. Musuh sudah berada di depan mata tapi ia masih terlihat santai. Tapi mereka tetap mengikuti Zhou Fan. Beberapa saat kemudian dari atas langit mereka semua pun melihat para ahli susunan tingkat 6 milik Quan Rong yang sedang berusaha untuk memecahkan susunan tingkat 2 yang dibuat oleh Zhou Fan. Tapi mereka terlihat sangat kesal karena susunan tersebut sangatlah rumit bahkan untuk tingkat kelas 2. Dan di sini Long Yifei pun mulai memuji kemampuan Zhou Fan dalam membentuk atau membuat susunan.
Nah, karena para ahli susunan milik Quan Rong terlihat sangat bingung, tiba-tiba Zovan pun membuka mulutnya. Kenapa kalian tidak menghancurkannya saja? Mendengar hal tersebut, para ahli susunan milik Quan Rong pun berkata, "Oh, benar juga, siapa yang mengatakan itu?" Dan saat melihat sumber dari suara, mereka pun terkejut karena itu adalah Zovan. Ia mengira jika Zovan akan membunuhnya, tapi Zovan berkata dengan santainya, "Tenang saja, aku tidak di sini untuk membunuhku. Kalian lanjutkan saja apa yang kalian kerjakan." Tentu saja para tuan rumah yang merupakan aliansi Zovan terlihat sangat bingung dengan apa yang dilakukan Zovan. Di sini Zovan pun menjelaskan, "Aku hanya ingin mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh musuh. Karena Kaisar telah mengetahui jika Gu Santong berada pada sisinya, maka ia juga harus tahu siapa para ahli yang dikirim oleh Kaisar. Karena susunan miliknya tidak akan bisa dihancurkan oleh para ahli biasa." Dan setelahnya, pasukan Quan Rong pun mulai menghancurkan susunan tingkat 2. Tapi itu memiliki waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya Toba Tisan pun memutuskan untuk meminta bantuan para penatua. Penatua di sini merupakan penatua yang dikirim dari sekte pengendali binatang. Lalu Toba Tisan dan juga para anaknya yang merupakan 8 sipir serigala pun mulai mengunjungi sebuah tenda. Di sana telah duduk 3 orang, yaitu Penatua Lang, Penatua Hu, dan juga Penatua Shi, atau julukan mereka adalah serigala, ular, dan juga harimau. Nah, di sini kalau tidak salah ketiga penatua tersebut digambarkan dengan karakter yang agak bobrok, terutama Penatua Shi memiliki karakter sangat mesum. Ia bahkan menggoda anak Toba Tisan tepat di hadapannya. Walau begitu, Tisan tidak bisa melakukan apapun karena yang ia hadapi merupakan penatua yang memiliki kekuatan jauh di atasnya. Dan setelahnya, Tisan juga para sipir serigala pun mulai menyapa para penatua. Ia pun langsung mengutarakan tujuannya, yaitu meminta bantuan para penatua untuk menghancurkan susunan yang ada. Tentu saja awalnya para penatua menolak permintaan tersebut karena tujuan mereka datang hanya untuk membantu jika terjadi suasana genting atau ahli tahap eternal yang juga tiba-tiba muncul menyerang mereka. Tapi setelahnya Tisan pun menjelaskan karena ini semua berkaitan dengan 1/10 tanah yang dijanjikan oleh Kaisar Tianyu. Jika mereka gagal, maka perjanjian tersebut juga batal. Nah, disinilah mau tidak mau ketiga penatua akhirnya bergerak. Ya, bisa dibilang mereka juga ingin sedikit main-main karena sedang bosan. Dan tak lama kemudian, Penatua Lang, Penatua Hu, dan Penatua Shi pun sudah berada di depan susunan. Di dalam susunan, Zovan pun akhirnya sadar jika akhirnya para ahli yang sebenarnya pun muncul. Nah, di sini Nenek Chu Bijun dan 2 penatua lainnya sama sekali tidak menyadari kehadiran dari 3 penatua milik Quan Rong. Hingga pada saat mereka semua mendekat, Zovan pun sadar jika mereka merupakan ahli tahap eternal. Dan disinilah Zovan berteriak, "Cepat pergi ataupun lari, mereka adalah ahli tahap eternal." Nah, untuk ahli tahap eternal tidak ada susunan yang bisa menghentikan mereka kecuali susunan bintang 7. Karena susunan yang dibuat oleh Zovan hanya sampai tingkat atau kelas 6, tentu saja susunan tersebut tidak akan berpengaruh bagi mereka bertiga. Itulah kenapa Zovan meminta ketiga tuan rumah untuk lari secepat mungkin dan meminta bantuan dari penatua Li Jingtian. Di samping itu, Zovan pun berusaha menahan mereka bertiga. Awalnya Penatua Lang berusaha untuk membunuh Nenek Chu Bijun dan 2 orang lainnya yang berusaha kabur, tapi Zovan pun datang menghadang. Nah, di sini Penatua Lang terlihat kaget karena bagaimana bisa ada sosok yang merupakan ahli tahap Tianxuan berani menghadangnya secara langsung. Tentu saja itu adalah sebuah tindakan bunuh diri. Dan setelahnya di sini Zovan berpura-pura bodoh bahwa ia tidak mengetahui para ahli tingkat eternal. Karena yang ia ketahui
ahli paling kuat merupakan ahli ranah visi dewa. Tentu saja itu membuat Penatualang dan kedua penatua lainnya kaget. Bagaimana bisa ada seseorang yang tidak mengetahui ahli di atas ranah visi dewa? Di sini Penatualang pun mulai menjelaskan tentang kemampuan ahli ranah Eternal. Ia juga menjelaskan bahwa ahli tahap Eternal bisa mengalahkan 100 ahli ranah visi dewa sekaligus. Zofan hanya terdiam hingga saat seluruh aliansinya berhasil melarikan diri. Ia pun berkata jika dirinya hanyalah bermain-main dan berpura-pura bodoh untuk mengulur waktu. Tentu saja itu membuat Penatualang kesal. Bahkan para pasukan Quan Rong terlihat seperti sedang menahan tawa saat mengetahui jika Penatualang sedang dibodohi oleh Zofan. Tentu saja Penatualang terlihat sangat kesal. Ia pun langsung menyerang Zofan. Dari tangannya muncul seperti bayangan serigala dan serangan tersebut pun langsung menghantam Zofan. Bam! Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut menganggap jika Zofan sudah mati. Begitu juga dengan Tobatisan. Tapi apa yang terjadi di luar dugaan mereka? Penatualang bahkan masih merasakan kehadiran Zofan. Dan beberapa saat kemudian dari puing-puing yang menimpa Zofan, ia pun bangkit dengan api biru di dahinya. Tentu saja semua orang terlihat sangat terkejut. Bagaimana bisa seorang ahli tahap Tian Xuan masih hidup setelah menerima serangan ahli tahap Eternal? Bahkan ahli ranah visi dewa bisa langsung mati. Di sini Penatualang terlihat sangat heran dengan kejadian tersebut. Lalu ia pun berkata kepada Penatua Hu dan juga Penatua Shi, anak itu nampaknya aneh. Mungkin ia memiliki sebuah artefak jiwa. Nah, di sini bahkan Penatua Hu dan juga Penatua Shi terlihat sangat antusias setelah mendengar kata artefak jiwa. Karena itu merupakan sebuah harta yang sangat berharga bahkan bagi para ahli tahap Eternal. Dan dengan mata yang terlihat sangat serakah, Penatualang pun kembali menyerang Zofan. Kali ini ia menggunakan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Ia bahkan menggunakan teknik bela diri yang sangat kuat. Seakan-akan tidak ada ampun bagi Zofan. Dan sebuah serangan yang berbentuk serigala pun langsung mengarah pada Zofan. Tentu saja Zofan juga tidak hanya tinggal diam. Zofan pun langsung mengeluarkan gerakan ketiga dari Right Art. Dari serangan tersebut pun terbentuk sebuah burung biru yang besar. Tidak hanya itu, api biru dan juga petir ungu pun membalut serangan tersebut. Walau demikian, semua orang menganggap jika serangan Zofan hanyalah sia-sia. Tapi apa yang terjadi di luar dugaan? Serangan milik Zofan benar-benar bisa menahan, bahkan menekan serangan milik Penatualang. Bahkan Penatualang harus muntah darah karena serangan tersebut berakibat fatal pada jiwanya. Walau demikian, Zofan juga memiliki kondisi yang lebih memprihatinkan karena telah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kali ini benar-benar pertahanannya sangat lemah, bahkan dengan serangan yang sangat remeh bisa membunuhnya. Di lain sisi, rasa malu dan juga kesal terlihat dari wajah Penatualang. Itu semua karena ada ahli ranah Tian Xuan yang berhasil melukainya. Tentu saja itu merupakan sebuah aib bagi dirinya. Tobatisan dan juga para pasukannya juga terlihat sangat kagum dan juga heran karena Zofan benar-benar bisa memukul ahli tahap virtual ataupun eternal. Di lain sisi, Penatualang yang mengetahui jika Zofan sudah sekarat, kali ini benar-benar tidak ingin meninggalkan kesempatan. Dengan sangat kesalnya, ia pun kembali mengeluarkan teknik tingkat tinggi untuk membunuh Zofan. Dan saat serangan tersebut mendekat, tiba-tiba, bam! Sebuah serangan pun menghantam serangan milik Penatualang.
Dan wajah baru akhirnya pun tiba. Zovan pun berkata, "Penatua Li, kenapa kau sangat terlambat?" Dan apakah kehadiran Penatua Li Jingtian bisa membalikan keadaan? Kita tunggu di video selanjutnya. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.